Arhan now, ball at his feet. Reverse ball. Arhan Fikri. Pelatih Shin Tae-yong menyebut Marcelino Ferdinand tampil buruk dalam pertandingan melawan Laos di Piala AFF 2024. Marcelino, yang mendapatkan kartu merah dalam laga di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024, dianggap menunjukkan performa terburuknya selama membela timnas Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong menilai penampilan Marcelino kali ini jauh dari ekspektasi. Pemain bernomor punggung 7 itu membuat pelanggaran keras terhadap pemain Laos, Phathanap Phomathep, pada menit ke-68, yang berujung pada kartu merah. Akibatnya, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain hingga akhir laga yang berakhir imbang 3-3. Performa Marcelino Ferdinand hari ini adalah yang terburuk, ya ucap Shin Tae-yong saat menjawab pertanyaan awak media. Kartu merah ini juga berdampak serius bagi skuad Garuda. Marcelino dipastikan absen dalam pertandingan berikutnya melawan Vietnam, yang akan digelar pada Minggu, 15 Desember 2024, di Viet Tri Stadium. Laga melawan Laos ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sayangnya, meski mendapatkan dukungan langsung dari para pejabat tinggi, Indonesia gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Absennya Marcelino dalam pertandingan krusial melawan Vietnam menjadi tantangan baru bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini harus mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan di lini tengah. Dalam keterangannya, Shin Tae-yong mengungkapkan keinginannya untuk memanggil Ivar Jenner sebagai pengganti Marcelino. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui ada kendala dalam merealisasikan rencana ini. Saya ingin memanggil Ivar Jenner, dan PSSI sedang berusaha untuk bisa mendatangkannya. Ivar sendiri bersedia, tetapi klubnya belum memberikan izin, ungkap Shin Tae-yong. Ivar Jenner, yang saat ini bermain di klub Belanda, dinilai memiliki kemampuan untuk mengisi peran penting di lini tengah. Namun, dengan waktu yang terbatas, timnas Indonesia harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghadapi pertandingan sulit melawan Vietnam. Absennya Marcelino Ferdinand menambah tantangan bagi timnas Indonesia yang akan bertandang ke markas Vietnam. Meski demikian, Shin Tae-yong dan timnya tetap optimis untuk memberikan performa terbaik demi menjaga peluang di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menggusur Vietnam dari puncak klasemen grup B setelah di hasil Piala AFF 2024 hari ini bermain imbang 3-3 melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Namun, timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat di pertandingan berikutnya, yakni melawan tuan rumah Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Vietnam malam ini tidak bertanding setelah di laga perdana menang telak 1-4 melawan tuan rumah Laos. Pertandingan versus Indonesia adalah laga kedua bagi Vietnam di fase grup B Piala AFF 2024, sedangkan bagi timnas Indonesia adalah pertandingan ketiga. Di pertandingan terakhir grup B, timnas Indonesia menjamu Filipina, Sabtu, 21 Desember 2024. Dua tim peringkat atas grup akan memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Grup A Piala AFF 2024 ditempati Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Sedangkan grup B dihuni timnas Indonesia, Vietnam, Laos, Myanmar dan Filipina. Di pertandingan malam ini, timnas Indonesia dikejutkan gol Laos yang dicetak Poun Sombuon Panyafong pada menit ke-9 dan Phathanap Phomathep di menit ke-13. Kedua gol ini tercipta setelah bola tendangan pemain Laos berbelok arah lantaran membentur kaki Kakang Rudianto, gol pertama, dan Kadek Arel, gol kedua, sehingga kiper Dava Fasha salah langkah. Dua gol penyama skor bagi timnas Indonesia di babak pertama dicetak Kadek Arel, 12, dan Muhammad Ferrari, 18, memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan. Di babak kedua, Asnawi Mangkualam Bahar masuk menggantikan Kakang Rudianto. Zanadin Faris masuk menggantikan Raihan Hanan dan Victor Detha menggantikan Arhan Fikri. Petaka terjadi bagi timnas Indonesia di menit ke-68. Wasit asal Jepang mengeluarkan kartu merah untuk Marcelino Ferdinand karena pelanggaran keras. Marcelino sebelumnya mendapat kartu kuning sebelum melakukan pelanggaran keras itu. Bermain 10 orang, timnas Indonesia justru mencetak gol melalui sundulan kepala Muhammad Ferrari memanfaatkan umpan tendangan sudut. Namun, Peter Pantafong menyamakan skor 3-3 di menit ke-77. Gol ini adalah gol terakhir di hasil Piala AFF 2024 timnas Indonesia versus Laos. Meski hanya bermain imbang 3-3, namun tambahan 1 poin bagi timnas Indonesia sudah cukup untuk mengantarkan skuad Garuda bertengger di puncak klasemen grup B dengan poin 4.
sedangkan Vietnam 3. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di Piala AFF 2024, kali ini menghadapi Laos pada laga kedua Grup B. Pertandingan seru ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis malam, 12 Desember 2024, dengan kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong membuka turnamen dengan hasil gemilang. Gol tunggal Asnawi Mangkualam memastikan kemenangan 1-0 atas Myanmar pada laga perdana Senin lalu. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan 3 poin, di bawah Vietnam yang unggul selisih gol. Sementara itu, Laos harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Vietnam di pertandingan pertama mereka. Meski kalah, Laos menunjukkan semangat juang tinggi dengan mencetak gol hiburan melalui penalti Boonkong Boonpachan di menit-menit akhir. Secara statistik, Indonesia memiliki rekor sempurna melawan Laos sejak 2007. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF 2021, Indonesia menang telak 5-1. Bermain di hadapan publik sendiri, peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan kembali terbuka lebar. Namun, pelatih Shin Tae-yong tetap mengingatkan agar anak asuhnya tidak meremehkan Laos. Laos, yang dilatih pelatih asal Korea Selatan Ha Hyok-jun, diprediksi akan kembali menggunakan formasi defensif 5-4-1, seperti saat melawan Vietnam. Di kubu Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan mempertahankan formasi 3-4-3 yang terbukti efektif di laga perdana. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan diharapkan kembali tampil cemerlang untuk mendukung lini serang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memberikan dukungan penuh kepada tim. Semoga para pemain muda kita, yang merupakan skuad termuda di turnamen ini, terus meningkatkan performa mereka. Ini adalah ajang penting untuk menunjukkan potensi mereka di tingkat internasional, ujar Erick. Dukungan dari ribuan supporter di Stadion Manahan Solo diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Bermain di kandang memberikan keunggulan psikologis bagi Indonesia untuk tampil dominan sejak awal laga. Laga melawan Laos menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen Grup B. Timnas Indonesia berhasil mengawali kiprahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada pertandingan perdana Grup B di Stadion Thuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Gol semata wayang dicetak oleh kapten tim, Asnawi Mangkualam, di menit ke-76. Namun, pelatih Shin Tae-yong menyoroti tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama karena mayoritas pemain dalam skuad adalah pemain muda U23. Shin Tae-yong mengakui bahwa babak pertama pertandingan tidak berjalan mulus bagi Indonesia. Tim Garuda terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Myanmar. Pertandingan pertama selalu sulit, apalagi tim kami mayoritas dihuni pemain muda, ujarnya. Keterbatasan waktu persiapan dan minimnya laga uji coba menjadi tantangan tambahan bagi timnas. Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, tapi saya menilai performa para pemain sudah lebih baik dari yang saya harapkan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan signifikan dengan memasukkan 3 pemain kunci, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Victor Dethan. Kehadiran mereka langsung memberikan dampak positif, membuat permainan Indonesia lebih terorganisir. Gol kemenangan pun tercipta dari skema yang melibatkan para pemain ini. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola diteruskan Kadek Arel kepada Asnawi Mangkualam yang sukses mengonversinya menjadi gol. Shin Tae-yong tidak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pemainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain atas usaha dan kerja keras mereka di lapangan, ujarnya. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Laos 4-1 di hari yang sama. Setelah meraih kemenangan penting atas Myanmar, skuad Garuda kini bersiap untuk laga kedua melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo. Dukungan penuh supporter tuan rumah diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif. Kemenangan atas Myanmar menjadi awal yang baik bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berhasil membuka langkah di Grup B Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar. Laga yang berlangsung di Thuna Stadium, Senin, 9 Desember 2024, malam WIB, ini menjadi panggung bagi Asnawi Mangkualam untuk bersinar. Pemain Port FC tersebut mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-76, sekaligus membawa Indonesia meraih 3 poin perdana. Gol tunggal kemenangan Indonesia berawal dari situasi lemparan ke dalam khas Pratama Arhan. Bola diarahkan Kadek Arel kepada Asnawi Mangkualam yang berada di dalam kotak penalti.